Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Firdayanti Aditya. Kali ini saya akan memaparkan tentang proposal penelitian saya untuk melengkapi tugas mata kuliah penelitian dan pengembangan yang berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Articulate Storyline 3, materi aritmatika sosial untuk meningkatkan mathematics creativity siswa. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu bagian latar belakang. Di Indonesia ini atau di dunia ini, dunia pendidikan menjadi salah satu aspek yang paling penting untuk mempersiapkan golden generation dalam 20 hingga 40 tahun ke depan. Menurut Undang-Undang Guru dan juga Dosen nomor 14 tahun 2005, pasal 8 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikasi pendidikan nasional, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut ini meliputi kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Oleh karena itu, untuk menunjang keprofesionalan guru dalam menjalankan tugasnya, guru mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Nah, inovasi ini bisa berupa pengembangan model, pengembangan media pembelajaran, ataupun perangkat pembelajaran. Nah, dengan adanya kemajuan teknik informasi dan komunikasi, kemudian teknologi yang semakin berkembang, sangat dimungkinkan untuk guru-guru di Indonesia melakukan inovasi terhadap media pembelajaran. Nah, ternyata di Indonesia guru-guru itu kebanyakan masih menggunakan media pembelajaran konvensional, yakni buku ataupun modul seperti itu yang bisa dikatakan kurang menarik untuk siswa. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan pengembangan yang berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Articulate Storyline 3, materi aritmatika sosial untuk meningkatkan mathematics creativity siswa. Kemudian, untuk bagian yang kedua yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah dan juga pembatasan masalah yang tadi, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mengembangkan media multimedia interaktif berbasis articulate storyline 3, materi aritmatika sosial dalam pembelajaran matematika bagi siswa kelas 7 SMP. Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapan atau respon kemenarikan peserta didik terhadap pengembangan multimedia interaktif berbasis articulate storyline 3, materi aritmatika sosial. Dan yang ketiga, bagaimana kualitas produk multimedia interaktif berbasis articulate storyline 3, materi aritmatika sosial. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau yang sering disebut dengan research and development atau R&D. R&D ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Mills, Gay, dan Irish, R&D adalah proses penelitian yang meneliti kebutuhan pengguna, kemudian mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengacu pada model Prof. Sugiono, yaitu meliputi yang pertama, potensi dan masalah, kemudian ada pengumpulan data, desain produk, validasi desain, kemudian setelah adanya validasi kemudian dilakukan revisi desain, kemudian setelah itu uji coba produk, kemudian revisi produk, kemudian uji coba pemakaian, revisi produk lagi, kemudian produksi massal. Namun untuk
penelitian yang akan dilakukan tidak sampai di produksi massal, jadi hanya sampai pada uji coba pemakaian atau revisi produk saja. Oke, kemudian ini adalah gambaran dari produk yang dikembangkan oleh peneliti. Nah, produk yang dikembangkan oleh peneliti ini merupakan produk multimedia interaktif yang dikembangkan melalui aplikasi Articulate Storyline 3. Nah, di sini bisa dilihat ada story view atau storyboard, bisa dikatakan seperti itu. Di sini terlihat bahwa mohon maaf, ini gambarnya memang agak sedikit kecil, namun bisa Oke. Nah, ini merupakan bagian pembuka atau pendahuluan. Kemudian setelah itu di bagian ini terdapat menu utama. Nah, di menu utama ini terdapat 4 menu utama, yaitu yang pertama di sini ada petunjuk, kemudian di sini ada materi, kemudian di sini ada kuis, dan juga yang terakhir di sini ada profil pengembang. Nah, untuk petunjuk sendiri, petunjuk ini meliputi tata cara atau bagaimana caranya menggunakan produk ini secara singkat dan juga jelas. Kemudian untuk bagian materi ada bagian sub-sub materi, yaitu yang pertama ada untung rugi, kemudian ada bruto, tara, dan neto. Kemudian yang ketiga itu terdapat pajak dan juga terdapat bunga. Nah, kemudian tidak lupa pengembang juga menyertakan kompetensi dasar yang terdapat dalam materi tersebut. Kemudian untuk menu yang selanjutnya yaitu ada menu kuis. Nah, di mana di sini ada beberapa soal, kemudian pengguna dapat menginput namanya, kemudian setelah mempelajari materi, pengguna dapat mengerjakan kuis atau menilai diri sendiri ya, apakah setelah mempelajari materi yang sudah disampaikan di awal tadi, apakah bisa mengerjakan atau tidak. Nah, kemudian nanti di akhir itu terdapat nilai akhir ya. Ada juga batasannya, nilai akhirnya ada berapa. Misalnya batasan nilai akhirnya 7,5. Nah, misalkan di situ kok kita nilainya 70. Nah, berarti kita salah di mana saja. Itu nanti kita juga menyediakan preview atau kita bisa melihat di mana saja letak kesalahan si pengguna ini, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada menu profil pengembang. Nah, di menu profil pengembang ini adalah ada beberapa informasi atau biodata singkat tentang pengembang, yaitu diri saya sendiri. Oke, kemudian ini adalah bukti hasil validasi. Nah, sebelum menuju ke bukti hasil validasi, sebelumnya untuk validasi saya lakukan secara daring, jadi kalimat-kalimat yang ada di dalam sini semuanya saya masukkan ke dalam Google Form, kemudian validator mengisi di Google Form, kemudian saya unduh hasilnya. Nah, jadi ini adalah hasil dari validasi dari validator, begitu ya. Di sini ada beberapa yang harus dinilai, yaitu kompetensi inti dan juga kompetensi dasar, kemudian materi, kemudian multimedia interaktifnya seperti apa, kemudian soal kuisnya seperti apa, kemudian petunjuk penggunaannya seperti apa, dan kesesuaian tata bahasa yang digunakan. Nah, untuk di sini nilainya hampir 5 semua, dan yang 4 hanya 2, yaitu untuk multimedia interaktifnya. Kemudian dan juga ada soal kuis. Nah, di sini validator mengisikan saran bahwa
soal kuis yang dimunculkan ini sudah sesuai dengan materi dan beberapa sudah memuat matematik creativity. Kemudian sebaiknya diperbanyak. Dan yang kedua, dapat ditambah animasi-animasi bergerak agar lebih menarik. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif ini valid dengan revisi. Nah, untuk link Google Form dan juga link multimedia interaktifnya dapat diakses pada lembar validasi yang sudah dilampirkan pada tugas. Seperti itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.